kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Jatisari, patutlah pada siang hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan mengucapkan alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih bisa menghadiri undangan dari Bu Bukas dalam acara designasi penerapan budaya positif. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya diseminasi penerapan budaya positif ini, kami harapkan Bapak Ibu menjadi motor, menjadi pendorong perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Harapannya nanti terciptanya sebuah budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan positif terhadap anak didik kita. Seperti contoh budaya bersih. Jadi kita sudah tidak harus setiap hari memberikan instruksi untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi dengan adanya penerapan budaya positif terhadap kebersihan, putra-putri kita, siswa-siswi kita sudah sadar akan pentingnya kebersihan. Begitu juga dengan budaya positif tentang kedisiplinan. Kita sudah tidak perlu lagi menggunakan adanya hukuman ataupun imbalan kepada putra-putri kita, tapi mereka sudah sadar dan harus tahu bagaimana bersikap di sekolah dalam mengikuti peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi harapannya kita selalu menjadi tempat pendudukan siswa-siswi kita untuk terus belajar dan menerapkan budaya-budaya positif yang nanti efeknya bisa kita lihat pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Harapannya siswa-siswi kita nanti saat kita lepas kepada masyarakat sudah memiliki bekal, yaitu budaya-budaya positif yang kita ajarkan, yang kita mulai dari sekolah kita. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mari kita ikuti diseminasi penerapan budaya positif oleh Bu Bukas Astiti. Silakan nanti juga mungkin ada tanya jawab dan perlu masukan apa kira-kira yang bisa kita masukkan dalam program-program sekolah dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Untuk acara selanjutnya yaitu acara diseminasi penerapan budaya positif yang dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Bukas Astiti SPDDR. Kepadanya waktu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SDNP 1 Jatisari dan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDNP 1 Jatisari, kami ucapkan terima kasih yang sudah telah bersedia menghadiri mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hari ini kita masih diberi kesehatan dan nikmat sehingga bisa berkumpul di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan
hari ini. Sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu sekarang ini. Apa sih Bapak Ibu tujuannya Bapak Ibu dikumpulkan saya di sini? Kita mau mengikuti apa? Yaitu kebetulan saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan 10. Jadi di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul dan sekarang saya berada di posisi modul 1.4 di mana ada yang namanya aksi nyata. Aksi nyata itu adalah kegiatan yang tidak dilakukan secara nyata dari secara kita mempelajari modul itu, yaitu di sini penerapan budaya positif. Aksi nyata 1.4 ini calon guru di penggerak diminta untuk mendiseminasikan kepada di sekolahnya. Langsung saja nih Bu, kita pertanyaan pemantiknya. Mungkin yang pertama kita temanya tentang budaya positif. Ada 3 pertanyaan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak ini? Kita pertanyaan pemantik yang pertama. Gimana Pak? Tidak setuju. Tidak setuju. Mungkin ada bisa dijelaskan alasannya Pak Dedi? Alasannya mungkin dengan hukuman hanya berefek jera sementara buat anak. Betul sekali. Efek kata Pak Dedi, efeknya hanya sementara. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Dengan kita memberikan hukuman yang hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Bu Yusi mungkin? Pak Dedi? Setuju ya. Terus yang ketiga ada lagi nih Pak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan itu misalkan, oh buat anak-anak yang mau maju nanti ibu kasih permen, biasanya seperti itu ya kelas 1. Atau yang mau maju nanti dapat penghargaan. Setuju atau tidak ini dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju Pak Gabi? Setuju. Alasannya apa Pak Gabi mungkin? Untuk meningkatkannya dia tambah lebih giat lagi. Ya, jadi untuk tambah lebih giat lagi diberikan penghargaan. Ada di sini kita akan ada 6 topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, sebelum kita ke topik yang pertama, kita explaining dulu. Bapak Ibu kalau ingat cacing itu pendek apa panjang? Cacing. Kita bandingkannya dengan ular. Maaf. Kalau cacing pendek, kalau ular panjang. Kita masih di konsep cacing pendek. Kalau pendek tangannya begini ya. Cacing. Kalau saya kata cacing. Kalau ular? Ya. Kita mulai. Cacing, ular, cacing, ular. Iya. Sekarang dibalik konsepnya. Kalau cacing kan pendek, tapi tangannya kita panjang. Ya. Gak usah bilang panjang, kita gerakan aja. Ular. Nah, ular, cacing, ular, cacing. Iya. Sekarang kalau Bapak Ibu setuju jawab iya, tapi dengan menggelengkan kepala. Ya, biasanya kalau udah kan memang angguk-angguk ya. Sekarang dibalik geleng-geleng kepala. Ya, kalau iya geleng-geleng kepala, kalau tidak, ya. Oke, apakah Bapak Ibu hari ini senang? Mungkin nggak senang. Terus, apakah Bapak Ibu hari ini pengen segera selesai acaranya?
diseminasi yang saya sampaikan, merubah mindset yang tadinya tadi cacing, kita berpikirnya itu pendek, kita ubah ke panjang, ubah mindset gitu. Nah, yang pertama topiknya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. Apa sih yang dinamakan disiplin positif? Yang pertama perubahan paradigma dulu ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mengubah paradigma yang sudah kita ketahui, cacing pendek, ular panjang. Coba bisa Bapak Ibu praktekkan dengan temannya. Ada A dan B, kebetulan kan duduknya sepasang ya Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas, terus mungkin anggap di dalamnya itu ya bisa nggak usah pakai secari kertas nggak apa-apa. Anggap kita di dalamnya ada sebuah barang yang berharga menurut Bapak Ibu. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala kekuatannya. Terus teman Anda di sebelahnya yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalanya. Apakah Bapak Ibu dicoba-coba? Anggap jadi salah satu yang dianggap yang sangat berharga. Bagaimana caranya? Yang di sini akan dicoba bagaimana caranya yang satunya meminta dibuka, tapi ibu yang A yaitu menganggap bahwa itu adalah sangat berharga, jadi tidak mau. Tapi yang B memaksa untuk dibuka, ada tekanan. Gimana, ada yang berhasil dibuka? Nah, ini anggapan bahwa yang namanya sesuatu yang berharga akan kita pertahankan. Terus dari ada faktor luar yang mengancam gitu Bapak Ibu. Terus berikutnya next. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita akan belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini teori kontrol adalah yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu satu-satunya yang bisa mengontrol murid. Pokoknya kamu harus begini. Teori kontrol yang kita ketahui. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tekan kamu bersalah gitu. Jadi ini dapat menambah kekuatan karakter. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti yang tadi sudah dipraktekkan ya. Anggapannya tadi kita adalah guru yang memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Lanjut. Nah, siapa sih sesungguhnya yang mempunyai memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Realita kebutuhannya sama, tapi kalau kita belajar teori kontrol, realita dan kebutuhannya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol itu memandangnya berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi dari teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang yang berbeda tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu sebenarnya ya, dari teori kontrol dia sebenarnya melakukan kesalahan ada tujuannya. Dari sisi stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi dari teori kontrol, model berpikir menang. Yang akan kita pelajari di sini yaitu disiplin positif. Disiplin positif yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang sudah saya sampaikan tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya
kita agar mencapai tujuan yang mulia. Agar tujuan tercapai, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini semua perilaku dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, dari di situ setiap anak bertindak itu punya motivasinya. Motivasi ada apa saja yang kita pelajari, yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga ada motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Dari teori kontrol menurut Dr. William ini, model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus. Di sini kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Dan berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dengan cara apa memahami 5 kebutuhan hidup dasar manusia. Apa sih makna disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid ke murid. Dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, apa sih makna disiplin? Itu telah berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita kan yang biasanya kita ke anak-anak gitu ya, anak-anak biar anak-anak patuh, kita mendisiplinkan anak-anak. Nah, kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada motivasi. Motivasi itu ada 3. Anak berbuat melakukan sesuatu, motivasinya apa? Tadi untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan penghargaan, atau memang untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan itu sudah kita tanamkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Ada bermacam-macam dari beberapa para ahli. Yang kita gunakan di sekolah itu kan nilai-nilai kebajikan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini ada nilai kebajikan, keterampilan hidup, life skill. Contohnya kayak dapat dipercaya, lurus hati, mendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, mengembalikan yang terbaik dari diri. Nah, ini contoh yang sudah pernah kita terapkan. Sekolah kita sudah, sebenarnya sebelum saya menyampaikan ini, sebenarnya sekolah kita sudah menerapkan yang namanya disiplin positif ya. Budaya positif. Budaya positif itu contohnya yang setiap hari Sabtu kita mengadakan Jumat bersih ya. Terus tugas kelompok itu kan kerjasama, sholat duha, terus berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar kita melakukan apa? Budaya 5S, senyum, sapa, salam. Apalagi Bu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Iya, ini yang sudah pernah kita terapkan. Next. Nah, topik yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, di mana motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Artinya apa? Setiap anak tadi dari teori kontrol itu melakukan sesuatu karena mempunyai alasan. Alasannya apa? Bisa jadi dia
tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya dia tidak mau dia berangkat ke sekolahnya pagi karena mungkin motivasinya tidak ingin dihukum kalau berangkatnya telat ya. Ada juga motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan. Oh, saya mau maju ke depan kelas, saya mau masuk dengan rajin biar mendapatkan penghargaan dari ibu guru gitu. Nah, motivasi yang paling tinggi ya di situ yang memiliki tujuan disiplin positif itu motivasi dari dalam diri, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia itu sudah meyakini bahwa saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau yang tadi mendapatkan hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Yang mendapatkan penghargaan, apa yang akan terjadi bila saya melakukannya? Dan yang terakhir, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri, di mana dia untuk menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk berbuat memerintah diri sendiri. Ini adalah endingnya, harapan dari budaya positif yang ada di sekolah, bahwa menciptakan kemandirian dan rasa tanggung jawab kepada siswa tanpa kita memberikan yang tadi hukuman atau penghargaan, tanpa ada jadi menciptakan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri siswa. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi yang awal pertanyaan romantik. Setuju tidak Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan akan meningkatkan motivasi? Kata Pak Hafi tadi setuju ya. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, ada faktor ketergantungan. Jadi ada faktor ketergantungan. Saya mau rajin ke sekolah, saya mau rajin berangkat pagi karena ketergantungan dengan penghargaan yang kita berikan. Pengaruhnya itu dengan adanya penghargaan, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa penghargaan menghukum, penghargaan yang murni ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, atau bisa juga penghargaan yang merusak hubungan. Nah, dengan adanya penghargaan ini, biasanya penghargaan menurunkan kualitas. Nanti penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas. Siswa sebenarnya dia sudah bisa mengerjakan PR setiap harinya. Terus diberi penghargaan. Suatu ketika kualitasnya menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang tadi sudah saya sampaikan. Mau berangkat ke sekolah karena mendapatkan penghargaan dari guru. Berikutnya, nah, dalam memberikan apresiasi perlu diingat memang boleh kita memberikan penghargaan, yaitu pengakuan secara khusus, ya. Pemberian pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, tapi secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi bukan berarti memberikan penghargaan itu tidak boleh, hanya saja kita perlu memberikan apresiasi itu memperhatikan hal-hal. Memang itu sangat kayak misalkan memberikan secara khusus, dia mendapatkan memenangkan lomba, beri penghargaan khusus. Next. Dari pengakuan atau apresiasi kebajikan, kalimat pembukanya kemarin saya perhatikan. Nah, itu kata-kata untuk mengapresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, terus nilai
memberikannya rasa empati besar sekali, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya bagaimana pada saat menolong murid baru di kelas kita? Terus kamu membukanya, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Itu suatu situasi yang bagaimana pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih, nih ada kata-kata pembukanya. Terima kasih untuk itu menunjukkan rasa tanggung jawabmu. Ini dirasakan kapan? Pada saat mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu sering sekali saya temui di kelas ya. Mungkin berawal dari kata-kata yang tadi disebutkan. Nah, Bapak Ibu, ada tujuh statement ya, tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nanti kita terangkan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mungkin ada yang bisa menjawab? Bu Yulia apa? Menurut saya. Hukuman ya. Yang kalimat berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman ya. Nanti kita lihat ya. Terus murid diminta untuk push up 13 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Yusi, mungkin? Konsekuensi. Konsekuensi kata Bu Yusi ya. Yang keempat, menggambar kertas, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa Ibu menurut Bu Yusi? Menggantikan kertas teman buku yang sudah dicoret-coret, maksudnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 30 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi ya Pak Daman. Kita lihat next. Nah, dari yang tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 100 kali. Itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Jadi itu termasuk ke dalam hukuman Bapak Ibu. Jadi nanti saya terangkan hukuman itu seperti apa. Hukuman itu jadi aturannya yang tidak melibatkan siswa. Jika terlambat, anak-anak diminta untuk lari keliling lapangan. Kalau yang kedua, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up ya. Itu termasuk ke hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian, hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Saya ingin bertanya, perbedaan antara nomor 2 dan nomor 7 itu bedanya di mana? Pak Dedi mungkin selaku guru olahraga, sama-sama diminta untuk memiliki lapangan basket. Tapi yang satunya masuk hukuman, satunya masuk dalam konsekuensi. Karena untuk yang nomor 2 itu bukan masuk dalam pelajaran. Kalau yang di terakhir itu kan pelajaran PJOK olahraga.
Oke, jadi kalau yang pertama itu semacam kayak peraturan dari sekolah ya. Kalau terlambat hadir, siswa keliling lapangan. Kalau yang nomor 7, bisa jadi teman-temannya sudah mengelilingi lapangan 2 kali sebagai pemanasan. Sudah mengelilingi lapangan 2 kali belajar PCOK, pemanasannya datang terlambat. Makanya Pak Guru meminta anak untuk keliling lapangan 2 kali, dia terlambat. Itu masuk ke pelajaran PCOK. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, dan jangka waktunya itu lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Anak menghargai disiplin. Hukuman itu sifatnya paksaan, dipaksa. Dan yang konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Oh, kalau saya tidak ini, nanti saya bagaimana? Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia takut diberi hukuman, makanya dia menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi aturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai apabila kita memberikan hukuman kepada siswa. Apa sih? Nah, ada 3 hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Jadi tahapannya itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang pertama, hukuman itu tadi sudah sesuatu yang menyakitkan terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Terus yang nomor 2, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu menciptakan tidak nyaman untuk murid dan jangka waktunya itu panjang, tidak nyaman untuk murid, jangka waktu yang pendek. Korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban dapat mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah biasanya seperti ini. Peraturannya adalah kamu harus bla 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 ya. Sekarang kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kamu tahu kamu sudah melanggar. Apa konsekuensinya kalau kamu melanggar? Sedangkan restitusi kata-katanya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Jadi anak ditanya, dia belajar untuk menemukan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan bimbingan oleh kita. Murid akan membenci peraturan. Dengan adanya hukuman, murid akan membenci peraturan. Murid akan menghormati peraturan. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari tahapan hukuman, konsekuensi, restitusi, harapannya di sekolah ini berubah dari hukuman ke arah restitusi.
Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kamu misalkan anak terlambat, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Diberi tawaran-tawaran untuk menyelesaikan permasalahannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi untuk menciptakan motivasi dari dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu? Diberi tawaran-tawaran untuk menyelesaikan permasalahannya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi untuk menciptakan motivasi dari dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Solusinya bagaimana? Untuk yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tujuan dari adanya budaya positif. Yang ketiga, topik yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja kata-katanya? Yang kita sering sebutkan kan peraturannya adalah tidak boleh ya. Kita ubah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa? Untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Kesehatan ya, menghindari debu, kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu semuanya kesehatan, keselamatan, merupakan nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri untuk memotivasi diri untuk melakukan itu, bukan karena memakai helm takut melakukan pelanggaran, ditilang ya biasanya ya, tapi karena memang untuk keselamatan. Untuk mendukung di sini tingkatan antara peraturan keyakinan kelas. Yang paling rendah adalah peraturan kelas. Tidak boleh tidak boleh berisik, tidak boleh lari-lari. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya yang membuat gurunya. Peraturannya begini. Nah, di atasnya lagi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh anggota kelasnya. Siswanya meyakini kalau itu adalah nilai-nilai yang baik untuk dilaksanakan di kelasnya. Itu tanggapan di atas peraturan kelas. Yang baik yaitu tanggapan di atas peraturan kelas, keyakinan kelas. Setiap kelas memiliki keyakinan kelas sehingga menciptakan lingkungan yang positif. Setelah menimbulkan lingkungan yang positif di sekolah itu muncullah budaya positif. Jadi berawalnya dari mana, Ibu Bapak Ibu? Untuk memulai budaya positif ini kita mulainya dari mana? Yang paling ya dari diri sendiri, Pak. Benar, dari diri sendiri. Terus kita akan guru yang paling dekat dengan murid ya. Di kelasnya kita dulu ya. Kita buat keyakinan kelas bahwa meyakinkan ke anak apa yang kita laksanakan itu muncul dari dalam diri. Nah, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Biasanya setiap mengikuti kegiatan, kesepakatan kelasnya apa? Keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang sikat, ya, peduli dengan teman-teman dan arahnya itu arahnya positif. Biasanya kan tidak boleh berkelahi, diubah kata-katanya, saling menyayangi teman, gitu. Tidak lari-lari, berarti rapi ya, rapi duduk ya. Tidak berisik saat pelajaran, berarti saat
tadi ke arah yang positif. Terus. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu untuk apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang. Keyakinan kelasnya bisa diubah dengan apa, Bu? Mungkin peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mengubah keyakinan kelasnya menjadi apa? Jadi dilarang melakukan kekerasan. Kayak tadi saya sampaikan, dilarang menggunakan narkoba. Kata-kata dilarang diubah. Berarti saling menyayangi ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Sama, menghargai ya, menghargai teman. Bergantian atau menunggu giliran. Saling menghormati, gunakan masker. Kata-katanya yang untuk keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau koridor ini. Jangan, kata jangan berarti diubah menjadi keyakinan kelas seperti apa? Next. Nah, selalu kembalikan ke tempatnya. Tanggung jawab terhadap dia sudah meminjam buku berarti kembalikan. Ini keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi bahasanya kita diarahkan ke yang berpikir positif ya, tidak menggunakan negatif, kata-kata yang negatif. Menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, terus dilarang menggunakan narkoba, ya berarti untuk faktor kesehatan. Bergantian menunggu giliran, tadi yang sudah sampaikan, menghormati orang lain dan nilai-nilai kebajikannya bersabar. Gunakan masker, nilai-nilai kebajikannya kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, nah penerapan pembentukan keyakinan kelas. Next. Kemarin saya mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Bisa diputar videonya Kak? Kembali mungkin Kak. Nah ya diputar. Saya menyampaikan kepada anak-anak, yuk kita buat keyakinan kelas agar apa? Ketika kita belajar kita lebih nyaman. Jadi kalian yang buat sendiri apa yang kalian inginkan, kira-kira bagaimana agar pembelajaran di kelas ini kita bisa berjalan dengan baik. Menurut kalian kita harus bagaimana selaku anggota di dalam kelas, selaku murid. Anak-anak saya kasih kertas, mereka sudah saya minta untuk menulis ya. Ternyata ya itu, mereka memang merasa kadang-kadang ada anak yang suka lari-lari, Bu. Iya, berarti harus gimana biar nggak lari-lari? Berarti belajar dengan tadi serius ya, belajar dengan serius. Terus apa lagi, Bu? Tidak boleh makan dan minum, tidak boleh makan dan minum. Kadang-kadang ada yang itu melanggar, yang makan, minum di dalam kelas ya. Berawal dari membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Topik yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa kira-kira? Ada 5. Yang pertama itu di tengah-tengah itu kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan hidup, dari kebutuhan bertahan hidup itu survival ya, untuk kita untuk biar bertahan itu bagaimana? Sandang, pangan, papan, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Terus kebutuhan penguasaan. Jadi setiap anak sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu apa sih. Ada anak yang melanggar, berarti dia ada satu kebutuhan yang tidak dipenuhi. Nah, kita untuk mengetahui bagaimana cara kita memenuhinya, kita tahu dulu apa
diterima. Jadi anak itu dia memiliki kebutuhan untuk diterima di kelompoknya. Kadang ada ya Bapak Ibu, satu anak itu gak gabung ya, dikucilkan dari satu grupnya, satu kelompoknya. Berarti dia membutuhkan kebutuhan rasa kasih sayang, kesenangan. Mungkin pada saat pelajaran ngantuk, lemah, mulai lesu, karena apa? Gurunya mungkin jadi ceramah, ya kan? Ya, jadi apa ngantuk? Nah ini membutuhkan kebutuhan kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan anak itu terlalu dikekang ya. Berikutnya yang terakhir, 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol yang sedang kita jalankan. Kira-kira kita berada di posisi mana? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum ini biasanya untuk menghindari hukuman. Guru berbuatnya bagaimana? Biasanya kalau posisi kontrol kita sebagai guru pada saat posisi kontrol penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Jadi posisi kontrol penghukum. Terus kata-katanya gimana? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, bisa rasakan. Itu posisi kontrol penghukum. Hasilnya bagaimana? Kadang anak memberontak atau menyalahkan orang lain, bukan saya bu, gitu kan? Atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Dampaknya bagi murid akan mengulangi kesalahan. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kan sewa. Terus kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres kadang-kadang gitu ya. Anak muridnya yang ramai, terus hasilnya bagaimana? Kadang-kadang menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia pendidikan, dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nanti dia kata-katanya murid, maafkan saya bu. Jadi dia sebagai pembuat rasa bersalah, membuat murid itu merasa bersalah, akhirnya dia meminta maaf. Bagaimana? Merasa rendah diri. Saya sudah melakukan kesalahan ini. Sama-sama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, posisi kontrol teman, mengharapkan imbalan dan ketergantungan. Ini efeknya itu. Efeknya adalah akan mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Untuk posisi kontrol guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, terus masa kamu tidak mau? Ingat, kita tidak ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Kata-katanya dia seperti itu. Efeknya bagaimana? Murid akan ketergantungan. Terus jawaban murid, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Di atasnya lagi adalah posisi pemantau. Dia guru itu berbuat untuk menghitung, mengukur. Apa peraturannya? Peraturannya apa? Agak atasan sedikit. Menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa menyesuaikan diri bila diawasi, dipantau. Namanya saja dipantau. Terus yang terakhir, berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Biasanya pernyataannya murid seperti itu. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya. Jadi sama-sama untuk mengharapkan imbalan dan ketergantungan. Kalau tidak dilakukan itu, dia akan melakukannya kembali. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Harapannya dari tadi budaya positif yang kita ajak belajar ini adalah posisi guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu sudah berbuat ini, terus bagaimana untuk memperbaikinya? Apa yang harus kamu lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar siswa itu berpikir untuk mengatasi permasalahannya, sehingga muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan kita yang menyampaikan. Kamu sudah seperti ini, jadi
Dari sini siswa akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kalau dari 5 posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu coba ada berada pada posisi kontrol yang keberapa? Yang pertama, kedua, ketiga. Tapi biasanya relatif ya. Relatif artinya apa? Oh, pada saat ini saya di posisi kontrol penghukum gitu. Harapannya guru pada posisi kontrol manajer. Terus saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak benar. Ini posisi kontrolnya menghukum. Ayolah, biasanya kata-katanya itu. Posisi kontrol teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker ditanya? Posisi kontrol pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan. Posisi kontrol menghukum. Next. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi, 3 langkah restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid agar dapat berjalan dari kesalahan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa menimbulkan rasa dendam. Jadi ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, setiap orang menstabilkan identitas. Dia sudah melakukan kesalahan. Kemarin saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Ada anak yang tidak mengerjakan PR. Terus setiap orang saya menyampaikan, kamu sedang apa mengerjakan PR, Bu? Ya, saya sampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman kamu juga sudah pernah tidak mengerjakan PR. Ibu kan juga pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah itu divalidasi kebutuhannya. Dia tidak mengerjakan PR itu ditanya alasannya apa. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kayak misalkan anak merebut makanannya teman. Berarti kebutuhannya apa ya? Mungkin kebutuhan yang mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak dikasih sama ibunya gitu ya. Nah, yang terakhir setelah kita tanya kamu alasannya apa? Kemarin suami saya tanya, saya bantu ibu ya. Diyakinkan, ya kamu sudah bantu Sofi mau membantu ibu. Terus kira-kira kamu sudah tidak mengerjakan PR itu termasuk melanggar, termasuk berbuat salah atau tidak? Dia jawab berbuat salah, Bu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu di tahap menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kemarin sudah menyepakatinya apa? Masih ingat tidak? Ditanya. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Sudah, Bu. Melaksanakan tugas. Nah, berarti apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu perbuat? Itu segitiga restitusi diakhiri dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan bagaimana memunculkan motivasi dari dalam diri untuk memperbaiki yang masalah yang dia hadapi. Jadi itu kata-katanya biasanya seperti ini. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Diterangkan dulu, diiyakan dulu, gak apa-apa salah gitu ya. Bapak Ibu juga pernah salah. Pasti kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk membahas siapa yang salah, tapi kita selesaikan bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik dari dirimu sendiri? Itu kata-kata pada saat proses menstabilkan. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kata-katanya ya, membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kita sudah mengetahui tadi kebutuhan ada 5. Oh, kebutuhan apa sih yang belum dipenuhi oleh siswa itu ya? Jadi validasi kebutuhan itu kita menggali kebutuhan apa yang belum dipenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap anak, setiap
dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi. Nilai apa yang sudah kita percaya di kelas? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Jadi diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan diri. Next. Nah, selesai itu yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke tadi sesi refleksi. Untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab kepada anggota, kami persilakan. Ini ada usulan dari Pak Taman, Ibu. Bagaimana cara menunjukkan keyakinan kelas agar efektif? Langsung saya jawab apa ditanggung dulu pertanyaannya? Ya, dipersilakan jawab. Seperti untuk keyakinan kelas di biar efektif, seperti yang sudah saya mencoba untuk menerapkannya mulai dari di kelas ya, berawal dari tadi menanyakan harapan dulu, harapannya siswa itu bagaimana di kelas, ditulis harapannya di kelas bagaimana. Kita kasih kertas pada anak menulis, terus kita tanya, kamu biar nyaman di kelas itu bagaimana? Yang ada yang tulis, mak minum di kelas Bu, ada yang tulis ya. Jadi bagaimana menyaman di kelas dan arti nyaman agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Karena kan ada siswa yang mengganggu temannya, itu siswa yang merasa terganggu itu menulis tidak boleh mengganggu teman. Anak-anak masih menulisnya seperti itu, tidak boleh mengganggu teman, karena yang dia tahu kan tidak boleh. Anak tidak tahu kalau nulisnya saling menyayangi. Nah, di situ tugasnya kita sebagai guru membantu untuk menciptakan keyakinan kelas agar lebih efektif. Nah, setelah kita tulis, setelah kita tempelkan, itu diyakini, kita ambil kesimpulan. Anak-anak ini dari ini dibaca, oh ada yang menulis tidak boleh bertengkar. Berarti kalau kita tidak boleh bertengkar, bagaimana? Saling menyayangi, saya tulis di situ, saling menyayangi di bawah tulis. Nanti ketika pelaksanaannya sudah ditulis ya, disimpulkan, dipajang keyakinan kelas. Jadi bukan tulisannya peraturan tata tertib sekolah. Kita ubah menjadi keyakinan kelas, dihiasnya dengan anak-anak. Jadi anak-anak biasanya merasa senang seperti itu. Oh ini dari saya ini Bu ya. Tempelan-tempelannya itu tetap dipajang. Kita kesimpulannya kita buat juga anak untuk menghias. Nanti kalau sudah pelaksanaannya, diingatkan aja. Yang namanya anak memang sering berbuat lupa ya. Ayo gimana kemarin keyakinan kelasnya? Ini Bu ya. Nanti teman-temannya pun ikut menjadi kontrol. Jadi apa yang sudah disepakati pasti temannya itu ikut mengontrol. Jadi bukan hanya saya yang mengontrol. Kalau peraturan kan peraturannya tidak boleh ini. Karena keyakinan kelas dibuat bersama. Nanti teman-temannya, ayo ini mendengarkan. Ayo tidak bertukar misalkan. Itu kontrolnya itu ada pada anak-anaknya, Mbak, begitu. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Untuk dari guru yang lain, ada yang lain mungkin? Bu Yusi? Pertanyaan dari saya, Bu. Bagaimana cara mengukur efektivitas penerapan budaya positif yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilannya? Jadi sebagai tolak ukur
tolak ukur berhasil atau tidaknya ya, indikatornya. Kita mulai berawal dari mana dulu ya? Mungkin dari posisi kontrol ya. Posisi kontrol kita masih di posisi pemukul mungkin ya. Kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan budaya positif itu, menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kita lihatnya dari mana berhasil atau tidak. Dari patokan nilai-nilai kebajikannya itu, nilai-nilai kebajikan anak-anak sudah seperti itu belum ya? Kita melihat anak-anak sudah mandiri atau belum? Kan harapannya budaya positif itu terjadi di sekolah untuk apa? Untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada tadi di profil pelajar Pancasila sudah muncul belum? Mandiri tadi. Misalkan kegiatan membuat sampah, anak tanpa kita suruh membersihkan sampah, tanpa kita suruh sudah bersih lapangannya, sudah bersih kelasnya. Lihatnya dari perilaku setiap harinya. Terus berkurangnya pelanggaran-pelanggarannya, ketidakpatuhan siswa. Misalkan siswa yang setiap hari Senin ada saja yang tidak memakai topi. Dilihat dari situnya, dari perkembangan perilaku siswanya yang muncul setiap tahapannya. Pasti kita tidak bisa langsung, oh hari ini kita mencoba menerapkan budaya positif, besoknya langsung berubah. Tidak, karena ini yang diubah adalah kebiasaan. Yang namanya membuat kebiasaan, membuat mindset itu kan pasti membutuhkan proses, ada step by stepnya yang diawali dari mana? Bisa diawali paling mudah di kelasnya terlebih dahulu. Nanti kalau setiap kelas menerapkan budaya positif, menerapkan keyakinan kelas, akan ke sekolahnya itu dari situ. Begitu Pak Oki. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, karena kita kan belajar bersama dari apa yang sudah kita pelajari, ada ide-ide atau bagaimana untuk kita menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin dari Pak Izul selaku Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, ada masukan-masukan terkait penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, mungkin masukannya adalah dengan acara ini saya harap Bu Hukas mulai membuat sebuah program di mana program ini bisa menjadi sebuah keyakinan kelas yang lebih luasnya lagi adalah keyakinan pada saat di sekolah. Dan juga harapannya nanti teman-teman sedikit demi sedikit merubah paradigma yang lama di mana anak hanya bisa berubah dengan hukuman, tapi kita coba menjadi siswa berubah dengan adanya kesadaran diri sendiri. Mungkin itu bukan masukan dari saya. Jadi saya harapkan kegiatan ini tidak hanya berakhir dengan diseminasi budaya positif, tapi kita juga harus berkomitmen kegiatan ini yang harus kita terapkan di lembaga kita. Mungkin itu, terima kasih. Ada sedikit masukan dari saya, Bapak Ibu. Mungkin kita kan sebentar lagi tahun ajaran baru ya Pak. Itu bisa menjadi perubahan kecil. Kita tahun ajaran baru masuk kelas ya seperti itu, bersama-sama di MPLS ya, kelas 1 MPLS, kelas 1 sampai kelas 6 juga sama-sama MPLS. Dengan cara apa? Tadi sebelum kegiatan belajar selama 1 tahun kita buat keyakinan kelasnya dulu. Jadi ini kita diseminasi, bisa kita praktekkan, membuat keyakinan kelas untuk tahun ajaran baru gitu. Mungkin itu masukan dari saya Pak Izul untuk sedikit tidak berhenti di sini saja diseminasinya, tapi dirasakan di kelasnya masing-masing itu. Itu saja dari saya. Kita ada pertanyaan lagi? Selesai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat dan berdampak positif untuk Bapak Ibu dan untuk sekolah kita.
yang sangat berpotensi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara ini sampai di sini saja. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan tutur sapa yang kurang berkenan di hati saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas? Apa? Ada yang tahu, pernah mendengar? Nah, keyakinan kelas itu hampir mirip ya seperti peraturan ke kelas. Ya, peraturan kelas apa yang harus kalian laksanakan ketika di dalam kelas. Kalau keyakinan kelas itu bedanya yang mengusulkan, yang membuat itu dari siswa. Untuk apa? Agar di dalam kelas itu pembelajaran atau suasananya itu kondusif. Menurut kalian di dalam kelas itu bagaimana agar pembelajarannya kondusif, biar nyaman, tenang untuk belajar? Apa yang harus kita sepakati? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang dibuat oleh siswa agar ada tujuannya. Tujuannya di kelas, oh berarti biar pada saat pelajaran nyaman, terus apalagi tenang, nyaman, belajarnya enak, suasananya kondusif. Bagaimana sikapnya kalian? Sama seperti peraturan. Contohnya peraturannya apa, Mbak? Ada yang tahu contoh peraturan? Apa, Mas? Ya, tidak boleh. Oh, tidak boleh makan dan minum. Nah, ada yang tahu lagi? Apa enggak? Tidak boleh acara, tidak boleh bertengkar. Nah, ada lagi yang tahu? Ya, antum. Apa? Angkat tangan. Iba tahu contoh peraturan? Apa? Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Tadi kata Fatur tidak boleh makan dan minum di kelas, berarti diganti. Makan pada saat waktunya apa? Ya istirahat. Tadi kata Yoga tidak boleh bertengkar. Kalau sesama teman berarti kalau tidak boleh bertengkar kita harus bagaimana? Saling menyayangi, saling menghargai. Kalau ada temannya yang salah jangan malah dibully ya. Berarti apa? Saling menyayangi. Kalian, menurut kalian apa yang kalian yakini untuk bisa menimbulkan kesepakatan kelas agar kegiatan di dalam kelas itu berjalan dengan nyaman? Buku Mas kasih kertas, tulis, nanti ditempel. Setiap anak menuliskan satu. Yang tadi sudah contoh-contohnya sudah disebutkan. Di sini. Dipindah. Kalau sudah, buku Mas baca satu-satu. Ini ada makan, minum di luar kelas, bermain saat jam istirahat. Pintar, berarti bermain di saat jam istirahat. Saling menolong pada teman. Makan saat istirahat, berarti sama ya. Saling oh, nggak boleh bertengkar. Berarti tadi sama dengan saling menolong, saling menghargai. Jangan makan saat pelajaran. Tadi kalau keyakinan kelas diganti dengan kata-kata yang positif. Berarti kalau jangan makan pada saat pelajaran diganti dengan yang ini. Makan minum di luar kelas saat jam istirahat. Nah ini makan dan minum saat istirahat. Makan minum saat istirahat.
Iya, sepatu. Lagi saling. Ya, kita tadi ya dari hasil teman-teman saling tolong menolong dan menyayangi. Apalagi nih? Aktif saat pelajaran. Nah, ini kurang lebih keyakinan kelas yang sudah dibuat berarti harus disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Rindiantika dari kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fifatul Mila. Saya senang sekali. Dapat melatih saya bertanggung jawab. Melatih kedisiplinan. Mbak Iva, Ibu tadi mendapatkan laporan dari teman-teman. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena membuang sampah sembarangan. Oh iya, buang sampah sembarangan. Buang sampah di mana? Di kelas. Di kelas. Nah, menurut Iva, membuang sampah di kelas itu merupakan kesalahan atau bukan? Salah. Salah. Nah, di sini di tugas tidak mau memarahi Iva, tapi kita mencari solusi bersama bagaimana memecahkan masalah yang sudah kita hadapi. Iva, dulu tahu pasti Iva senang membuang sampah di kelas ya? Kenapa? Males ya, oh males. Nah, ingat ya keyakinan kelas yang kita kemarin sepakati ada apa saja? Yang apa saja coba? Tidak boleh makan dan minum saat jalan-jalan. Karena membuang sampah yang berlebihan. Nah, Iva sudah tahu dari keyakinan tadi, apakah Iva sudah melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati? Belum. Yang mana? Yang membuang sampah dari tempat. Iya. Nah, Iva, karena Iva sudah menyadari belum melaksanakan keyakinan kelas, untuk memperbaiki kesalahan Iva, menurut Iva apa yang mau Iva lakukan? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, Membersihkan sampah yang ada di Iya, kelas. membersihkan sampah yang ada di kelas. Mulai kapan mau membersihkannya? Mulai sekarang. Mulai kapan Iva akan membuang sampah pada tempatnya? Iya, Iva itu anak pinter dan sudah sepantasnya mengikuti melaksanakan keyakinan yang sudah disepakati kelas.